Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gabriela Teresa Putri Ginting. Saya dari kelas 10 IIS. Saya akan mempresentasikan tentang pasar. Pengertian pasar. Secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga, keseimbangan, atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan atau penawaran. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Peran pasar: 1. Mengatur kegiatan produksi. 2. Menetapkan harga dan nilai. 3. Mendistribusikan barang dan jasa. 4. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. 5. Menentukan jumlah persediaan. 6. Melakukan promosi. Macam-macam pasar yaitu 1. Jenis pasar. 2. Wujud pasar. 3. Barang yang dijual. 4. Waktu jual beli. 5. Tempat. 6. Luas jangkauan distribusi. Bentuk pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu memengaruhi harga. 2. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. 3. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. 4. Adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. 5. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. 6. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna. 1. Penerimaan total atau total revenue. Penerimaan total didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. B. Penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata didefinisikan sebagai penerimaan total per unit yang diproduksikan. C. Penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal didefinisikan sebagai tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. D. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal didefinisikan sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi satu unit tambahan. E. Biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata didefinisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak dapat mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli. Ada beberapa ciri dan sifat dasar dari pasar monopoli yaitu 1. Hanya ada satu orang penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. 4. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan-hambatan pendatang baru masuk ke pasar. 1. Penetapan harga serendah mungkin. 2. Adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. 3. Pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi, sehingga akan menyulitkan pendatang untuk menyentuh konsumen dan perusahaan yang memonopoli. 4. Adanya skala ekonomis yang sangat besar. Dan kelima, memiliki sumber daya yang unik. Penyebab timbulnya pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi oleh hal-hal berikut ini. 1. Ditetapkannya oleh undang-undang. 2. Penggabungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih.
3. Adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. 1. Kebaikan pasar monopoli. A. Menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. B. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. C. Terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. D. Mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. E. Mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan guna menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Keburukan pasar monopoli. A. Penyalahgunaan kekuatan ekonomi. B. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. C. Adanya kesengajaan dalam pembagian pendapatan. D. Tidak adanya persaingan. E. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. Berikut ini adalah peran pemerintah dalam mengendalikan dampak negatif dari adanya perusahaan monopoli. 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. 2. Pemberian izin kepada perusahaan baru. 3. Menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. 4. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. 3. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. 5. Adanya saling ketergantungan. 6. Penggunaan iklan sangat intensif. 4. Pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Ada beberapa ciri pasar persaingan monopolistik yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Produsen mampu memengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih.